Di dunia bawah Korea ada satu aturan tak tertulis. Semakin banyak tato, semakin tinggi status seseorang. Saat pertama kali ia pergi ke pemandian umum, bathhouse, ia belum pernah melihat kunci loker elektronik sebelumnya. Ia mencoba segala cara, tetapi lokernya tetap tidak mau terbuka. Bunyi bip yang terus-menerus membuat petugas jengkel. Ia datang mendekat untuk memarahinya. Namun, di detik berikutnya pandangannya tertuju pada tato-tato yang menutupi seluruh tubuh pria itu. Ia langsung membeku di tempat. Nama pria itu Tank. 10 tahun lalu, ia adalah bos geng yang sangat ditakuti. Ia bisa bertarung, kejam, dan tanpa belas kasihan. Orang-orang di jalanan memanggilnya orang gila. Namun, dalam sebuah perkelahian antar wilayah, setelah terlalu banyak minum alkohol, ia secara tidak sengaja merenggut nyawa seseorang. Ia ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Di penjara, orang pertama yang datang menemuinya bukanlah teman-temannya atau anak buah lamanya, melainkan ibu dari pria yang telah ia bunuh. Yang mengejutkan, perempuan itu tidak membencinya. Ia justru memaafkannya. Ia memberinya sebuah buku catatan kecil dan berharap Tank akan berubah, menuliskan peringatan untuk dirinya sendiri serta rencana masa depan. Setelah itu, setiap bulan ia terus datang menemuinya. Dari pertemuan-pertemuan itu, Tank merasakan kehangatan seperti kasih seorang ibu. Saat itulah ia menyadari betapa sia-sia dan tidak bermaknanya hidup lamanya. Diam-diam, ia bersumpah bahwa setelah keluar dari penjara, ia akan memperbaiki segalanya untuk dirinya dan untuk perempuan itu. 10 tahun berlalu secepat kedipan mata, dan akhirnya ia bebas. Buku catatannya penuh dengan hal-hal yang ingin ia lakukan di masa depan. Namun ada 3 kalimat yang tidak akan pernah ia langgar. Tidak ada alkohol lagi, tidak ada perkelahian lagi, tidak ada tangisan lagi. Setelah kembali ke kota, tempat pertama yang ia datangi adalah restoran milik perempuan itu. Namun ia sedang pergi dan belum kembali. Jadi Tank memutuskan untuk pergi ke pemandian umum, mandi, dan menghabiskan waktu. Itu juga merupakan salah satu keinginannya yang tertulis di buku catatan. Namun 10 tahun di penjara telah memutusnya sepenuhnya dari kehidupan nyata. Ia bahkan tidak tahu cara membuka loker di pemandian. Untungnya, tato-tatonya saja sudah cukup untuk menghentikan petugas yang hampir kehilangan kesabaran. Tetapi perubahan tidak hanya terjadi di dunia luar. Beberapa waktu kemudian, Tank pergi ke rumah sakit untuk menghapus tato-tatonya. Para perawat langsung tertarik begitu melihatnya. Namun dokter mengatakan bahwa area tato yang begitu luas tidak bisa dihilangkan dengan bahan kimia biasa. Hanya perawatan laser canggih yang bisa melakukannya, dan biayanya sangat mahal. Karena itu, Tank mulai bekerja di sebuah bengkel reparasi. Ia bekerja siang dan malam tanpa henti. Dalam pekerjaannya, ia sangat jujur dan bertanggung jawab. Dalam kehidupan pribadinya, ia tidak menyentuh setetes alkohol pun. Pemilik bengkel sangat memuji kerja kerasnya. Bahkan para petugas yang datang untuk pemeriksaan rutin pun terkejut melihat perubahan dirinya. Dan perubahan Tank belum berhenti sampai di situ. Sekarang katakan padaku, jika seseorang benar-benar ingin berubah, apakah masa lalunya masih bisa menahannya?